Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, Teknologi Masa Kini. Yes, akhirnya ini dia setup tour atau room tour dari studio Tech Manis yang harusnya upload itu di bulan Mei ya. Tapi karena ada kendala sama meja, jadi ya agak ketunda. Di video ini gue akan bahas semua yang ada di ruangan ini, dari cat tembok, ukuran ruangan, terus kenapa ada 2 setup PC di sini, gadget elektronik, furnitur akan gue bahas juga. Jadi ya langsung aja masuk ke videonya. Oke, pertama kenapa Tech Manis rombak studio lagi itu karena ada tragedi air terjun di bulan Februari ya. Chaos. Ya, jadi karena kejadian itu gue harus benerin genteng, benerin plafon, dan repaint tembok juga. Nah, di sini gue sekalian aja putusin untuk cari suasana baru dengan cat tembok itu gue ganti dari abu-abu terang ke warna kayak gini. Gue nemu referensi untuk cat tembok itu dari Instagram, nama akunnya itu iSetup, warnanya itu kayak midnight green gini ya. Dan dia pakai meja kayu juga, itu juga jadi referensi gue. Akhirnya gue memutuskan untuk hunting cat dan hunting meja kayu. Sebelum bahas cat, gue pengen jelasin sedikit tentang ruangan ini. Jadi ruangan itu ukurannya 2,5 meter kali 2,8 meter, jadi kurang lebih itu 7 meter persegi. Terbilang kecil, iya tentu. Kalau dulu itu cuma ada 1 meja, sekarang udah ada 2 meja dan ada 2 kursi kerja juga. Jadi ya emang udah ngerasa kecil, tapi gue tetap enjoy. Hasilnya itu beberapa barang review, kardus-kardus gede udah nggak muat di ruangan ini. Dipakailah ruang tamu. Jadi kalau ke rumah gua, ruang tamu itu udah banyak kardus. Oke, lanjut kita bahas si cat ruangan ini. Sesuai dengan referensi tadi, gue cari dulu di internet warna kayak gini namanya apa, dan gue dapet ini namanya midnight green. Akhirnya gue ke toko bangunan, tanya ke abangnya, midnight green kayak gini bang. Gue kasih contohnya, terus disaranin lah Deluxe Metallic Touch. Ini katanya gue orang pertama yang bikin cat warna kayak gini, jadi keren banget gitu ya. Gue beli 5 kg dengan harga 158.000. Ini cukup banget untuk ruangan gue yang ukuran 7 meter persegi dan masih sisa kayak 1/4 gitu. Ini sisa karena tembok gue sebelumnya warnanya kayak putih gitu, jadi repaintnya gampang, tinggal ditiban sekali aja udah langsung ketutup gitu, nggak usah ditiban-tiban lagi. Dan hasilnya kayak gini. Kendala di cat ini adalah gue nggak tahu kenapa cat ini tuh jadi sensitif banget ya temboknya. Kalau kesentuh dikit jadi ada putih-putih gitu, kena kulit, kena baju gitu. Gue nggak ngerti itu kenapa. Jadi gue beberapa kali setelah ini selesai ada yang gue tambah lagi catnya gitu untuk ngilangin dia punya warna putih. Ya solusinya adalah jangan dipegang. Lanjut untuk plafon, karena kemarin itu bocor jadi ada bercak-bercak kuning ya. Terus gue panggil tukang untuk ganti plafonnya, tapi kata tukangnya nggak usah diganti, ini bisa diakalin aja karena kalau ganti ya lumayan juga biayanya. Jadi dia pakai aquaproof gitu, terus ditembel-tembel sama dia pakai kompon dan segala macam, dan akhirnya jadi. Walaupun emang hasilnya nggak maksimal, ada gelombang-gelombang gitu, tapi ya lumayan lah untuk benerin gitu ya. Next ada meja, ini yang jadi penghambat konten kita. Sesuai dengan referensi, gue pengen meja kayu, jadi gue cari top table jati, dan kakinya itu gue pakai IKEA Bekan. Kenapa gue pilih kakinya Bekan? Karena dia tuh ada rangka bawahnya, jadi ini bisa nahan meja biar nggak melengkung ke dalam kayak lineman gue. Dan ini udah dapat mesh juga untuk kabel manajemen. Ya semangat ya. Semangat. Panik. Semangat anjing. Acau. Bang, bawa apa bang? Udah banyak amat bang. Rampok IKEA 2 bang. Aduh. Rampok IKEA jilid 2. Mantap. Ambil lobeng itu deh. Pakai obor aja. Untuk top table gue nggak beli di IKEA karena pengen press budget aja gitu. Terus gue cari-cari di online marketplace, dapatlah workshop yang bisa bikin meja jati untuk ukuran 160 x 70 cm di harga 1 juta. Jadi ini cukup murah sih.
Terus setelah 1 bulan atau 2 bulan pakai gitu ya, udah ketemu kendalanya dari meja ini. Jadi kalau dilihat ini mejanya melengkungnya cembung gitu, dan di bagian dia punya sambungan itu kayak kebelah gitu. Mantap banget anjir. Melengkung sih ya. Jahit. Pada saat itu kondisi di atas meja ada 2 monitor ukuran 24 inch dan 27 inch masing-masing pakai bracket, ada speaker, mic stand, PC mini ITX, keyboard dan mouse. Gua asumsiin berat waktu itu ada sekitar 40 kiloan. Kalau jati beneran sih ya harusnya kuat, cuman problemnya adalah di sambungannya itu loh. Terus kendala lainnya adalah tiba-tiba ada jamur di bawah dashmat gitu. Itu udah kayak skip banget nih sama udahlah gitu, kayak kesel aja gitu jadinya. Kayak sedih sih sebenarnya. Aduh, itu miris. Gue udah coba lapor ke workshopnya dan bilang sih mereka pengen ngeliat kalau ada kiriman ke daerah-daerah rumah gue ini. Cuman sampai sekarang belum ada update lagi. Terus gue coba tanya ke temen gue, katanya sih ini bisa dibenerin gitu di tukang kayu, tinggal dipres ulang. Tapi ya gue belum sempet dan PR aja sih. Dan kalau misalnya kalian pengen ambil, pengen kalian beli gitu daun meja, ya gue welcome banget. Akhirnya gue putusin untuk ganti daun meja dengan metode yang beda gitu ya. Gue nemu denger FJL itu bagus, jadi ya udah gue cari meja FJL. Jadi sambungan itu lebih kompleks kalau dibandingin sama model kayu yang sebelumnya. Ini sambungannya kayak bentuk pola gitu. Emang belakangan ini gue sering banget dengar kayu FJL dan katanya sih bagus, makanya gue coba. Ini gue order dari workshop namanya AlphaWorks. AlphaWorks kali ini gratis, tapi besok bayar. Gue pesan ukuran 155 x 65 cm, harganya 2 juta. Ini gue pesan warna wood finishing matte gitu, dan ujungnya udah dipapas jadi tumpul. Dan ini nice banget, so far so good, belum ada tanda-tanda melengkung dan berjamur. Karena sedikit ada trauma, jadi gue tuh pas kemarin beli bener-bener make sure banget sama si AlphaWorks, kalau melengkung gimana, terus kalau ada jamur gimana, ada rayap gimana gitu ya. Dan mereka sih berani jamin untungnya, dan ya let's see aja, semoga awet. Jadi total untuk meja, rangka pakai IKEA Bekan 1,7 dan top table itu di 2 juta, jadi total 3,7. Kalau digabung sama top table sebelumnya jadi 4,7 sih, hampir 5 juta. Minus dari meja ini ada sedikit goyang gitu, tapi gue nggak tahu ini kenapa ya, disebabin sama apa, padahal udah gue kencengin semua tapi tetap goyang. Tapi so far so good untuk bahan kayunya, kualitasnya, finishingnya gue suka. Terus bedanya sama kayu sebelumnya adalah dia atas bawah gitu finishingnya, kalau kemarin tuh bawahnya masih berserat gitu. Kalau dilihat lebih detail memang ada guratan-guratan kayu gitu, tapi ya itu alami dan gue suka. Yang penting nggak lebay sih guratannya. Lanjut untuk setup kedua, di sini gue pakai meja IKEA Taiji. Jujur ini gue rekomen banget sama meja ini, tapi sayang ini meja udah discontinue di IKEA Indonesia. Gantinya itu Trotten, kalau nggak salah mirip-mirip, tapi ada beda sih. Yang gue suka dari meja ini adalah rangka bawah, dan bener rangka bawah ini tuh ngebantu banget biar meja tuh nggak bengkok ke bawah kayak meja Linman gue. Harga meja ini kalau nggak salah ada di 1,5 juta sama kaki dan daun mejanya. Kerennya Taiji ini emang kokoh banget, nggak ada goyang-goyang sama sekali. Next untuk furnitur di ruangan ini, pertama ada lemari ya, ini IKEA Klapstad buat naro-naro baju, sebelahnya ada Kallax untuk naro-naro barang, arloji gue, terus naro kamera, naro pouch bag, naro dompet, dan naro barang-barang kecil kayak memory card dan lain-lain di sebuah tray ini. Ini tray IKEA juga kalau nggak salah. Di Kallax gue pakai Jenna buat naro-naro barang yang berantakan gitu, jadi bisa kelihatan lebih rapi. Si Jenna ini harganya 79.000, bahannya kayak karton gitu, jadi nggak bisa dibersihin pakai lap basah karena bakal rontok. Kallax ini udah setahun lebih kalau nggak salah gue pakai, ya kondisi sekarang tuh udah ada kuning-kuning sedikit, tapi ya masih bagus lah, tinggal dilap-lap dikit. Ini sih masih hilang untuk beberapa noda. Di atas Kallax dan Klapstad gue taruh kardus barang-barang X-Review yang sewaktu-waktu masih bisa gue jual. Satu furnitur lagi di sini ada Malm. Ini Malm. Ini nakas untuk gue taruh kabel-kabel yang sering gue pakai, hard disk dan lain-lain, sekaligus ini jadi tempat untuk naruh PC. Udah beberapa bulan PC di sini dan aman-aman aja, nggak ada tanda-tanda malamnya bengkok. Oke, lanjut kita bahas ke setupnya, mulai dari yang kayu dulu. Karena tadi kayunya udah dibahas, jadi kita mulai dari ujung. Ini PC pertama di ruangan Tech Manis, mini ITX dengan prosesor Ryzen 5 3600X dan graphics card Radeon RX 5600 XT. Ini udah pernah gue bahas lengkap di konten rakit PC, udah mau 2 tahun tapi masih aman banget. Mungkin yang mau di-upgrade adalah storage-nya aja karena udah mulai penuh. Total build PC ini di tahun 2020 itu adalah 17,5 juta. Lanjut ada speaker Edifier R1280TS, ini speaker wired dan menurut gue ini super worth it banget untuk dibeli. Suaranya jernih, bassnya dapet, vokalnya jelas, treble-nya pas, nggak ada bikin sakit di kuping gitu. Pokoknya ini enak banget, gue masih bisa rekomendasiin speaker ini dan dari look juga ini nice banget.
Harga speaker ini ada di 1,1 juta dan ada varian yang Bluetooth juga. Seingat gue agak mahal sedikit, beda 200.000 kalau nggak salah. Lanjut untuk monitor pakai Lenovo 27G20 144Hz 1080p IPS panel. Tadinya ada Asus VG249 Key tapi pas kemarin flash sale itu dijual. Motor ini pakai bracket Oximus Hydra ZD1104, tapi secara kemudahan sebetulnya ZDP1118 itu lebih gampang ngaturnya karena kalau yang ZD1104 ini nggak ada springnya, jadi kalau mau atur itu serba manual. Harga monitor ada di 3,4 juta, sementara untuk bracket ada di 250.000. Lanjut untuk mic, di sini pakai Shure MV7, ini mic dynamic yang biasa gue pakai untuk syuting dan suara yang lagi kalian dengerin ini dari si Shure MV7. Gue suka dari mic ini, softwarenya user friendly banget dan lengkap pengaturannya, kayak ada preset yang disediain dan kita bisa atur EQ-nya juga langsung di softwarenya. Dan tentu karena kualitas suaranya sih ini enak banget, parah. Untuk stand mic-nya di sini gue pakai Tronmax Zoom S4, ini baru sih dan gue belum pernah bahas ini juga di YouTube. Secara look gue lebih suka si S4 dibanding S3, tapi yang gue sayangin di sini adalah knop-knopnya tuh plastik dan tajam gitu, jadi suka sakit pas muter-muternya. Jadi kalau untuk ngatur-ngatur sih gue lebih suka pakai S3 jujur. Untuk harga Shure MV7 di 3,5 juta dan untuk mic stand ada di 799.000. Untuk di setup ini keyboard yang dipakai Phantom 65. Wait. Ini keyboardnya udah ganti ya, secepat itu. Kira-kira ini baru pulang IMKG, Nino udah ganti keyboard lagi. Sekarang pakai Zoo Momoka. Ini keyboardnya Nino, jadi gue tuh kurang ngulik dalam-dalamnya. Nah, kalau misalnya pengen tanya lebih lengkap ya DM aja si Nino-nya langsung gitu ya. Yang gue tau pokoknya ini switchnya linear, SP Star Meteor White, dan keycapsnya itu CRP Greek Tulip. Harga total keyboard ini kalau nggak salah itu ada di sekitar 5 juta. Untuk meja ini mouse office-nya pakai MX Master 3S, super enak banget jujur ya, ini kacau, racun parah. Dan untuk mouse gamingnya pakai SteelSeries Aerox 3. Untuk deskmat di sini produk lokal karya anak bangsa, karya anak Bandung ya. Ini namanya Bumi, ini varian barunya mereka namanya Kaung dan ada warna black dan warna mint. Pokoknya gue suka, ini ukurannya 40x90, harganya di 249.000. Terus lain-lain di sini ada air purifier dari Come Together, ada kabel harddisk, ada dongle USB si mouse Aerox 3 dan ada tanaman, ini tanaman asli by the way. Di sini ada lampu dari Flashplay juga, sebenarnya ini jam tapi jarang kepake, jamnya lebih kepake lampunya aja sih. Di bagian atas meja juga ada pegboard dari IKEA SCADIS, fungsinya ini untuk taruh-taruh barang, ada keycaps puller, switch, stabilizer, tray untuk naruh lubing, naruh controller, gantung headset, dan ini untuk naruh keyboard juga bisa. Terus di bawah tray SCADIS ini ditaruh lampu bases yang magnetic gini dan ini rechargeable, dan ini berfungsi untuk jadi ambient light pas gua lagi syuting kayak gini ya. Ini nice. Ini untuk detail harga si pegboard dan lampu bases. Kita ke bagian bawah meja ini, kita lihat kabel manajemennya, karena ini udah ada mesh dari IKEA Beacon, jadi ini enak banget untuk rapihin meja, dan gua pakai kabel sleeve kayak gini, ini sumpah highly recommended, ini bisa bikin kabel-kabel kita jadi rapi dan nggak kelihatan. Untuk velcro ini harganya 50.000 kalau nggak salah, panjangnya 50 cm, jadi kita beli dua, harganya ini jadi 100.000 dan panjangnya 100 cm. Oke, lanjut ke setup gua yang ini. Meja ini simple aja karena ini juga secondary setup dan belakangan gua ada kerjasama sama Abditama untuk bikinin video TikTok yang mereka bahas monitor gitu ya. Jadi di sini ya monitor gonta-ganti mulu dan kadang meja ini juga gue jadiin meja unboxing. Jadi emang gue butuh meja ini sebenarnya barang-barang di atasnya itu bisa dilepas pasang dengan gampang gitu sih. That's why PC gue taruh di nakas ini biar di meja itu nggak banyak barang-barang aja sih. Ini PC ATX gue beli second, speknya itu Ryzen 5 2600 dengan graphic card RX 580. Gue beli ini 9 juta di Februari 2022. Ini PC belum gue review sama sekali. Kalau misalnya emang kalian pengen gue review ya boleh banget sih. Tapi ya nantilah kalau gue lagi pengen review gitu ya. Terus untuk monitor sebenarnya nggak ada monitor fix di setup ini karena ya tadi gue bilang monitornya gonta-ganti terus. Jadi ini monitornya Abditama gue kasih pinjem dan sekarang itu lagi pakai monitor ini. Karena monitor di sini gonta-ganti terus, gue nggak mau ribet cabut colok. Gue punya kabel HDMI, jadi gue beli kabel HDMI third party ini merek PX. Ini udah support 8K 60Hz, udah gold plated juga dan gue suka karena build quality-nya ini berasa bagus banget. Tentu ini bisa banget kalian invest di kabel HDMI kayak gini. Ini panjangnya 2 meter dan harganya itu cuma di 150.000 aja. Untuk setup mikrofon di sini pakai Tronmax M4 dan di sini pakai stand mic dari Tronmax juga Zoom S3. Zoom S3 ini gue udah pakai setahun lebih, so far so good. Kendalanya cuma ada di bagian murnya ini aja sih, udah kayak sedikit teroksidasi gitu, jadi nggak terlalu silver warnanya kayak di awal-awal. Untuk harga M4 ada di 479.000 dan S3 ada di 750.000. Di setup ini nggak ada speaker, jadi biasanya gue andelin speaker dari monitor aja atau gue langsung colok ke mikrofon pakai IM gue.
Untuk mouse gue sekarang lagi pakai Logitech M650L untuk kerja dan gaming pakai Noir M1. Untuk keyboard di sini gue pakai Rexus Daxa M61 case aluminium plat FR4, keycapsnya JTK Azure dan pakai switch linear Jwick Black Ultimate Smoky. Ada air purifier mereknya Solo River, ini budget banget, harganya 150.000. Gue bikin videonya juga waktu itu dan gak expect bisa rame banget sih. Sekarang kayaknya udah gak ada sih, udah abis gitu, kayak susah dicarinya si Solo River ini. Terus ini ada lampu Pixar, ini gue beli di IKEA dan bohlamnya itu gue pakai Philips Hue. Jadi gue bisa atur-atur warnanya gitu lah. Oke, jadi itu dia semua tentang ruangan Tech Manis. Ya semoga kalian bisa enjoy walaupun videonya agak lama gitu ya. Dan oh ya, ada beberapa perlengkapan syuting juga gue taruh di sebelah Kallax ini. Ada lampu Godok SL60W, terus ada tripod dan segala macam lah pokoknya. Ya ditaruh di sini aja, ya emang agak sempit tapi ya udah nggak ada tempat lagi soalnya. Oke, jadi segitu aja tour ruangan atau studio Tech Manis yang kecil ini ya. Semoga kalian enjoy nontonnya. Untuk gue pribadi sih harapannya semoga bisa expand untuk gue punya studio. Tapi ya itu tergantung dari perkembangan channel Tech Manis juga ya. Semoga kedepannya ini channel terus berkembang ya berkat dukungan kalian juga tentunya. Ya, jadi thank you udah nonton. Kalau suka boleh like, share, and subscribe channel ini. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.